Mata pencaharian yang benar. Dalam ajaran Sang Buddha tentang 8 jalan mulia, salah satu jalan yang berhubungan dengan ikatan jodoh karma adalah bermata pencaharian yang benar. Disebutkan ada 5 sifat mata pencaharian yang harus dihindari. 1. Penipuan. 2. Melanggar kebenaran dan kesetiaan. 3. Memungut bunga yang tinggi. 4. Kecurangan. 5. Penujuman. Dan ada 5 objek yang tidak boleh diperdagangkan. 1. Makhluk hidup. 2. Daging, kulit, dan segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan dan pembunuhan makhluk-makhluk hidup. 3. Minuman-minuman memabukkan. 4. Senjata. 5. Racun. Manusia bisa terlahir di dunia atau lautan karma adalah karena masih terbelenggu oleh hutang-hutang budi dan hutang-hutang karma yang belum lunas. Akibat dari hutang karma dan budi inilah yang membuat kita selalu terikat oleh roda reinkarnasi dalam dunia yang disebut juga lautan karma. Sedangkan bermata pencaharian adalah kewajiban memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan kebutuhan-kebutuhan hidup dari orang-orang yang berjodoh dengan kita akibat ikatan hutang budi dan hutang karma lampau. Ini adalah wajar dan merupakan kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi langsung bagi siapapun yang terlahir dalam 6 jarul reinkarnasi di dunia ini atau lautan karma. Oleh karena itulah, Sang Buddha mengingatkan kita semua agar kita di dalam bermata pencaharian jangan sampai terjebak lagi oleh kebodohan batin dan nafsu keinginan yang berlebihan atau ekstrim. Sehingga kita bukannya baik-baik melunasi semua hutang budi dan karma kita dengan bermata pencaharian yang baik dan benar, tapi malah terjebak oleh mata pencaharian yang justru menambah hutang karma dan hutang budi baru di kehidupan ini, menciptakan ikatan karma buruk pembunuhan hewan-hewan dan lain-lain, akibat tergiur dan melekat oleh keuntungan dan profit yang besar. Uang dan segala harta benda di dunia adalah netral. Netral artinya memiliki setengah sisi baik dan setengah sisi buruk. Seperti uang, setengah dari uang mengandung jasa, kebajikan dan rezeki. Setengahnya lagi mengandung dosa, kejahatan, keringat, dan bahkan darah. Jika kita terperangkap oleh nafsu keinginan dan hanya mengejar keuntungan besar atau profit, bukannya berusaha bermata pencaharian yang benar untuk melunasi hutang-hutang karma kita sesuai yang disabdakan Sang Buddha, maka lama-kelamaan kita akan terjebak oleh nafsu keserakahan dan bergelimang dengan sisi buruk dari uang, yaitu dosa, kejahatan, keringat penderitaan, dan darah. Sebagai pembina diri atau orang-orang yang masuk arus dharma, kita seharusnya wajib bermata pencaharian yang baik dan benar untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup kita dan orang-orang yang berjodoh dengan kita, demi untuk melunasi semua hutang-hutang karma lampau kita. Kekayaan duniawi itu penting untuk kehidupan. Tetapi yang lebih penting adalah cara mendapatkan kekayaan materi itu dan cara menggunakan kekayaan materi itu harus sesuai dengan sabda Sang Buddha, sehingga selaras dengan kebenaran sejati. Dan akhirnya, kita bukan hanya mendapatkan kekayaan dan kemakmuran duniawi,
tapi juga bisa melunasi semua hutang budi dan hutang karma lampau kita, dan juga menghasilkan jasa pahala dan kebajikan, karena kita bisa bersumbangsi untuk kepentingan umat banyak di dunia ini. Nan Hai Kufo atau Dewi Kuan Im juga berwelas asih. Melakukan bidang usaha yang salah di satu kehidupan juga bisa berakibat melukai diri sendiri ratusan tahun, sampai ribuan tahun pun tidak bisa bangkit kembali. Masih harus mengalami penderitaan berbagai jenis hukuman atau siksaan. Sungguh tidak patut. Makan daging hewan tidak gratis. Semua harus dibayar dengan siksaan, sesuai apa yang telah dimakan. Seumur hidup dikarenakan membuka rumah makan hewani dan menghasilkan banyak uang, malah dibayar dengan masa beberapa ratus tahun, ribuan tahun, dengan hukuman siksaan yang menderita. Kepada para budiman yang bijaksana, haruslah ada rasa waspada dan bisa sadar. Lingkungan para budiman. Jika ada orang yang bermata pencaharian bidang pembunuhan atau penjagalan, harus memujuk atau menasehati dia untuk mengubah bidang usaha atau nafkah. Ini juga dikarenakan tujuan kebahagiaan jangka panjang orang lain, kebebasan jangka panjang, pelepasan penderitaan diri jangka panjang. Para budiman, jika kamu bisa membujuk orang lain mengubah bidang usaha pembunuhan atau penjagalan, maka kamu mendapatkan jasa pahala yang tak terhingga. Tidak makan daging hewani dan tidak membunuh makhluk hidup atau hewan. Tidak menjual produk dari kulit dan bulu hewan. Tidak membunuh makhluk hidup. Tidak menjual daging makhluk hidup, darah, organ, bulu, dan kulit. Bahkan tidak menggunakan produk dari bagian tubuh hewan manapun. Ini baru namanya vegan murni. Dengan demikian, barulah bisa menghentikan bidang pembunuhan atau pembantaian hewan. Atau secara otomatis terhentinya bidang usaha karena tiada permintaan atau pemakai. Selain tidak boleh dimakan, tidak boleh melakukan bidang usaha pembunuhan hewan, tidak boleh menjual tubuh para hewan, sekalipun bagian mana saja. Ada orang khusus menjual organ dalam hewan, ada orang menjual kulit hewan, juga menjual daging hewan. Semuanya ini serba tidak boleh. Jangan gunakan organ dalam hewan untuk merawat tubuh Anda. Ada orang bisa memakan organ dalam hewan, digunakan untuk merawat badan sendiri. Mengira ini adalah metode perawatan dari tabib Tiongkok. Tetapi ini merupakan kerugian dengan menggunakan metode pembunuhan hewan. Memakan organ dalam hewan pasti sangat banyak kerugian. Mereka para hewan 4 jenis kelahiran juga sangat berterima kasih pada para budiman karena menyelamatkan nyawa mereka, terutama hewan ternak, unggas, babi, lembu, ayam, bebek, dan bangsa ikan. Mereka sangat berterima kasih atas jasa para budiman karena telah menyelamatkan mereka. Dengan demikian, para budiman sama artinya menjadikan diri sendiri telah menjalin jodoh baik. Tidak hanya menjalin jodoh baik dengan orang-orang, tetapi juga menjalin jodoh baik atau berkawan dengan roh hewan 4 jenis kelahiran. Terima kasih, semoga bermanfaat.